berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan kembali. Dalam mendukung visi pemerintah, Nangun Satkerti Loka Bali menyongsong era pemberdayaan dan penguatan desa adat sebagai lembaga tradisional dalam konteks menuju Bali era baru. Desa Adat Alas Ngandang mulai menata pusat pemerintahan desa adat. Pusat pemerintahan desa adat ini akan dibangun di tengah-tengah desa. Pembangunan awal dimulai dengan pembangunan balai serbaguna atau wantilan dan pembangunan pura melanting sebagai titik spiritual. Rencana ke depan akan dibuat pasar adat serta kios-kios kecil untuk menunjang kegiatan masyarakat. Selain itu, akan dibangun juga kantor bendesa adat serta bubda yang nantinya akan dikembangkan untuk kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa adat. Di lingkungan tersebut juga telah dibangun LPD serta didukung dengan adanya TK Desa Adat dan puskesmas pembantu sehingga semua terpusat di wilayah ini. Karena adanya pandemi COVID-19, pembangunan untuk sementara ditunda karena terkendala dana. Bendesa Adat Alas Ngandang, Iko Mangwarse mengatakan, alasan dibuatnya pusat pemerintahan desa adat di tengah-tengah desa agar mudah dijangkau masyarakat. Dari sisi spiritual, pura yang ada di desa adat Alas Ngandang sudah nyatur buana, baik itu keberadaan Pura Subak, Pura Pusa Bali Agung, Pura Dalem, dan Pura Dukuh Sakti, sebagai cikal bakal adanya Desa Adat Alas Ngandang. Dalam prasasti, Desa Adat Alas Ngandang awalnya bernama Wane Siguk. Wane artinya alas dan Siguk artinya ngandang, sehingga disebut menjadi Desa Alas Ngandang. Karena di tengah-tengah desa belum ada titik spiritual dan pemerintah seharusnya berada di tengah-tengah, maka dibangunlah Pura Melanting dan pusat pemerintahan Desa Adat. Selain itu, untuk meringankan beban masyarakat dalam pelaksanaan upacara adatnya, khususnya upacara pengabenan serta upacara metatah massal, Bendesa Adat Alas Ngandang membuat program pembangunan dana abadi. Program ini dibuat dengan tujuan meringankan beban masyarakat ketika adanya upacara pengabenan yang dilaksanakan secara massal setiap 5 tahun sekali. Untuk dana abadi ini, setiap keluarga menyetorkan dana sebesar 2 juta rupiah sekali di awal, sehingga pada saat akan melaksanakan upacara pengabenan, masyarakat yang mempunyai sawe tidak lagi mengeluarkan biaya untuk upacara. Uang setoran masyarakat yang disimpan dan dikelola LPD inilah yang digunakan dalam melaksanakan pengabenan massal. Desa Adat Alas Ngandang terdiri dari 232 kakak aktif. Ya, itulah yang menjadi modal kami dalam membangun desa adat. Master plan rencana kami ke depan akan membuat satu pusat pemerintahan di desa adat Alas Ngandang. Yang pertama, ini adalah Balai Serbaguna yang baru berdiri dan belum rampung. Dan di sebelahnya ada rencana Pura Melanting sebagai titik spiritual untuk membangun pasar adat. Dan luas tanah yang kami sediakan di Desa Adat Alas Ngandang ini adalah 1 hektar, kurang lebih 1 hektar. Dan fokus ada TK adat, ada puskesmas pembantu dari pemerintah, ada LPD sebagai banknya desa adat. Dan di depan ini, di sebelah LPD, kami akan rencanakan bubda bagi usaha perduaan desa adat untuk menopang perekonomian di Desa Adat Alas Ngandang. Dan setelah rencana kami ini di Desa Adat Alas Ngandang membangun Pura Melanting, itu sebagai titik awal, sebagai titik spiritual untuk membangun, menggeliatkan perekonomian, dan rencana kami akan membangun pasar adat di Desa Adat Alas Ngandang. Tempatnya di sini kami akan membuat satu protokan kecil. Ya, sudah barang tentu kami sangat mengharapkan bantuan-bantuan dari pemerintah Provinsi Bali, dalam hal ini Pak Gubernur dalam program Nangun Satkerti
ke Bali itu, sehingga pembangunan di desa adat kalau sudah menyentuh di krama kami pasti otomatis bergeliat di pembangunan daerah Bali, karena membangun Bali dari desa adat itu. Nah, yang kedua itu dari kami sampaikan dari sisi Palemahan, ya persiapan untuk bagaimana desa adat ditata secara modern tetapi tetap berskala lokal. Kami punya prinsip dengan krama kami di Desa Adat Alas Ngandang, berpikir mendunia tetapi perilaku lokal jenius. Itu prinsip kami. Kami membuat satu program meringankan masyarakat dengan cara membangun sisi spiritual di bidang fitriyatnya. Kami membentuk program, yaitu program ngaben masal. Ngaben masal yang dimaksud supaya krama kami tidak ada urunan. Di awal kami minta masing-masing kakak urunan awal sebagai pembangunan dana abadi. Pembangunan dana abadi yang bersifat sekali dalam kehidupan krama Desa Adat Alas Ngandang. Karena kami ada kira-kira semuanya di sini, sampai yang tidak aktif itu ada 300. Kami minta 2 juta per kakak. Nah, itulah yang kami kelola sebagai dana abadi. Dana abadi itu nanti akan kami gunakan, bunga-bunga berbunga itu kami gunakan untuk mempersiapkan ngaben masal selama siklus 5 tahun. Desa Adat Alas Ngandang yang terdiri dari 232 kakak aktif menjadi modal dalam membangun desa adat menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat menuju Bali era baru, membangun Bali dari desa adat. Dalam Baga Pelemahan, sangat diupayakan untuk membangun desa adat yang modern dengan tetap mengedepankan lokal genius berlandaskan budaya Bali. Apalagi banyak masyarakat Alas Ngandang yang bekerja di luar negeri, yang jelas berkontribusi dalam pembangunan di desa adat. Dalam segi parayangan, visi Gubernur Bali, Nangun Satkerti Loka Bali, sudah diimplementasikan dengan pelaksanaan karya, ujewali, usabe, serta melakukan perbaikan di beberapa pura di wilayah desa adat Alas Ngandang. Dari segi pawongan, krama desa diberdayakan dengan melaksanakan pembinaan seketruna, peseraman pemangku, pembinaan serati Banten, sekegong, sekesanti, dan pelaksanaan bulan bahasa Bali. Terkait penanganan COVID-19, desa adat bekerja sama dengan desa dinas telah membentuk Satgas Gotong Royong Penanganan COVID-19. Dalam pelaksanaannya, melibatkan pecalang, juga melibatkan seketruna di masing-masing banjar, baik dengan melaksanakan penyemprotan rutin, melaksanakan sosialisasi mengenai wajib masker, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Harapannya, seluruh masyarakat yang ada di wilayah Desa Adat Alas Ngandang mematuhi segala himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun himbauan dari desa adat terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sukma dan Juliana melaporkan.